Halo, calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya, RR Sophia Ratna Haryati, dalam materi pembelajaran pengantar arsitektur, yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang pemahaman struktur dalam arsitektur. Baik, langsung saja kita masuki ke materi pembelajaran. Pemahaman struktur dalam arsitektur. Pada materi pemahaman struktur dalam arsitektur, materi yang dibahas antara lain pengertian struktur dan konstruksi, komponen-komponen struktur, serta jenis-jenis struktur. Pada suatu karya arsitektur, unsur kekokohan atau kekuatan merupakan salah satu hal yang utama. Hal ini telah dikemukakan oleh Marcus Vitruvius dan Sir Henry Wotton. Marcus Vitruvius pada abad ke-25 sebelum Masehi telah mengungkapkan 3 hal penting dalam arsitektur. Yang pertama adalah utility atau kegunaan, firminis atau kekuatan, serta beauty atau keindahan. Selanjutnya, Sir Henry Wotton pada abad ke-17 juga mengungkapkan hal serupa, yaitu commodity atau keperluan, firminis atau kekuatan, serta delight atau kesenangan. Kekokohan dalam arsitektur sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan struktur bangunan atau bagaimana bangunan dapat berdiri. Hal ini berhubungan dengan kekuatan fisik struktural serta persepsi struktural. Fisik struktural berhubungan dengan perhitungan secara matematis terhadap gaya gravitasi atau gaya-gaya alam, momen, mekanika, serta kekuatan dan keawetan material. Sedangkan persepsi struktural berhubungan dengan kesan yang dilihat dari indera penglihatan terhadap struktur dari suatu bangunan, serta kesan rasa aman dari suatu bangunan, apakah dapat roboh atau tidak dari faktor-faktor ekstrim seperti gempa bumi, tsunami, ataupun bentuk bencana lainnya yang membutuhkan struktur yang kuat. Berdasarkan klasifikasinya, struktur dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk fisik konstruksi geometris seperti elemen garis atau permukaan, apakah struktur itu lurus atau lengkung, kemudian sifat dasar konstruksi, apakah kaku atau tidak kaku, kemudian dari materialnya, terbuat dari apakah struktur tersebut, kayu, baja, atau beton bertulang. Di sini kita bisa melihat bagan klasifikasi struktur yang membaginya ke dalam 3 bagian atau 3 jenis, yaitu struktur rangka, struktur ruang, dan struktur penopang. Struktur rangka di sini adalah yang terdiri dari tiang dan balok, sedangkan struktur ruang adalah bagaimana ruang terbentuk dari adanya struktur atau dari atapnya. Kemudian struktur penopang adalah tiang-tiang penopang atau pondasi yang menyangga bangunan tersebut. Berikut ini adalah tabel klasifikasi struktur berdasarkan elemen garis, elemen permukaan, serta susunan kas. Jadi kita bisa menyimpulkan bentuk yang lurus atau lengkung akan membentuk bidang lengkung atau bidang datar. Kemudian yang khas dari sebuah struktur adalah gabungan dari elemen-elemen dasar tersebut, serta penggabungan dari satuan struktur. Jika kita berbicara hubungan struktur dan arsitektur, terdapat 2 hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah sebagai faktor penentu bentuk yang meliputi pertimbangan modular atau fleksibilitas, pertimbangan proporsi atau estetik, pertimbangan bentang atau efisiensi, serta pertimbangan keamanan atau rigiditas atau duktivitas. Kemudian yang kedua sebagai faktor atau prinsip pengaturan, yang meliputi bagaimana cara menetapkan hierarki tatanan fisik ruang, fleksibilitas pengaturan ruang, watak penyebaran gaya secara logis, serta efisiensi penggunaan ruang dan fungsi. Di sini kita bisa melihat sebuah skema struktur ruang yang menyalurkan gaya ke segala arah. Di sini terdapat 2 jenis, yaitu penyaluran gaya satu dimensi, yaitu hanya kuat menahan gaya vertikal,
Biasanya terjadi pada high-rise building dengan memiliki core di tengahnya, dan ini termasuk ke dalam struktur rangka. Kemudian untuk penyaluran gaya 2 dimensi, harus kuat menahan gaya vertikal dan horizontal. Biasanya core terdapat di luar bangunan. Kemudian ini termasuk ke dalam struktur penopang. Penopang bebas bisa kerangka kaku, kemudian bisa digunakan pada jembatan atau stadion. Ruang rangka sendiri ada yang plat lipat, seal, struktur kabel atau jaringan dan tenda, serta struktur pneumatis. Pada bagian seal terdapat berbagai macam bentuk. Yang pertama ada silindris, rotasi, konoida, hiperbolis parabola, serta seal bebas. Jika berbicara tentang kriteria sistem struktur, terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keamanan struktural, apakah seluruh sistem dan bagian-bagiannya memiliki ukuran yang tepat untuk mendukung beban rencana. Kemudian yang kedua, keamanan terhadap api. Yang ketiga, kemudahan konstruksi, apakah metodenya sederhana dan jelas, bila rumit, apakah terimbangi dengan keuntungannya. Yang keempat, daya tahan, apakah sistemnya dapat mencegah kerusakan akibat waktu dan cuaca, apakah bahan tetap menarik di masa depan. Kemudian yang kelima, ketersediaan, apakah struktur mudah diperoleh di sekitar tempat atau proyek. Kemudian yang keenam, skala, apakah sistem dan komponennya memiliki sifat dan ukuran yang sesuai dengan rancangan bangunan. Yang ketujuh, integrasi. Bagaimana kecocokannya dengan sistem jaringan dan sirkulasi. Kemudian yang kedelapan, ketegaran. Apakah keseluruhan struktur kaku terhadap angin atau gempa. Kemudian yang kesembilan, ekonomi. Apakah biaya seimbang terhadap biaya keseluruhan. Serta apakah biaya sesuai dengan keuntungan yang didapat jika bangunan yang dibuat adalah bangunan komersial. Yang kesepuluh, untuk segi visual. Apakah struktur dan komponennya secara bersama mampu meningkatkan konsep rancangan bentuk arsitekturnya secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah beban struktur. Terdapat 6 jenis beban struktur, yaitu beban statis atau stasioner, yang merupakan beban yang tidak bergerak seperti beban bangunan, beban penghuni, beban perabot, dan beban mesin seperti misalnya mesin diesel. Kemudian yang kedua, beban dinamis atau bergerak, merupakan beban yang dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu, seperti beban cuaca yang meliputi angin, curah hujan, salju, dan sejenisnya. Kemudian beban kendaraan lokomotif, misalnya jika bangunan terletak dekat dengan rel kereta api. Pada cuaca perlu diperhatikan beban statis ekuivalen melalui asumsi rata-rata statistik cuaca. Kemudian yang ketiga adalah beban hidup. Merupakan beban yang menyatakan anggapan statistik berdasarkan pengalaman mengenai penggunaannya di masa depan yang dapat diperkirakan. Hal yang harus dipertimbangkan dalam keadaan terburuk adalah penghuni dan perabot. Kemudian yang keempat, beban mati. Merupakan berat bahan struktural dan penopang yang tanggap gaya. Rasio beban mati dengan beban hidup dalam sistem struktur menurut persentase beban mati yang rendah untuk beban hidup yang diperkirakan. Kemudian yang kelima, beban gempa. Merupakan beban akibat gerakan kulit bumi. Kemudian yang keenam, beban termal. Merupakan beban akibat perubahan suhu. Sehingga struktur dalam arsitektur adalah bagian-bagian pokok bangunan yang tersusun menjadi kekokohan bangunan. Bangunan dianggap struktural jika unsur-unsur utamanya atau unsur-unsur strukturalnya yang bekerja sebagai pendukung beban dan kekokohan bangunan disusun dan dibentuk sedemikian rupa sehingga fungsinya sebagai pendukung beban dan kekokohan bangunan terlihat jelas. Kemudian perlu diperhatikan juga momentum gaya pada struktur atau kremona struktur. Pada gambar A adalah struktur tanpa gaya luar,
Kemudian pada gambar B adalah struktur yang mendapat gaya tarik. Ini biasanya terjadi pada saat musim kemarau, biasanya struktur akan memuai. Kemudian yang ketiga adalah struktur yang mendapat gaya tekan. Ini biasanya terjadi pada musim hujan, biasanya struktur pada bangunan akan mengalami penyusutan. Kemudian contoh desain core pada high-rise building, ini bisa diletakkan di dalam ataupun di luar bangunan. Di sini kita bisa melihat shear wall atau dinding tepi atau dinding geser, kemudian peletakan struktur di core-nya, ini ada core pusat, core ganda, dan core tunggal yang biasanya pada sisi bangunan. Kemudian untuk bentuk massa yang stabil, ini kita bisa melihat biasanya bentuk yang persegi ataupun silinder. Ini contohnya adalah gedung PAN IM karya Walter Gropius. Ini dia menggunakan core di tengah, sehingga dari luar terlihat kokoh dan tidak ada tonjolan core yang diletakkan di luar. Kemudian contoh struktur ruang. Di sini kita bisa melihat contoh struktur ruang yang diadopsi dari bentuk rumah orang Indian yang diterapkan pada sebuah hotel di AS, di mana di situ bentuknya kita lihat sangat mirip dengan wigwam atau rumah tradisional orang Indian yang diletakkan pada bangunan hotel yang modern, ya hanya beda materialnya saja. Kalau bangunan atau rumah tradisional dari orang Indian biasanya menggunakan bahan dari kulit binatang ataupun kulit pohon, tetapi di sini menggunakan dinding struktur dari beton. Kemudian Daniel N. Sodek mendefinisikan struktur dalam hubungannya dengan bangunan. Yang pertama, bahwa struktur merupakan sarana untuk menyalurkan beban akibat penggunaan dan kehadiran bangunan di tanah dan di dalam tanah. Kemudian struktur juga berfungsi sebagai suatu kesatuan dari serangkaian unsur-unsur yang berbeda. Unsur-unsur ini ditempatkan dan direalisasikan dengan cara tertentu agar seluruh struktur mampu berfungsi dalam memikul beban baik yang bereaksi secara vertikal maupun horizontal ke dalam tanah. Di sini kita bisa melihat pengertian struktur yang merupakan metode untuk mewujudkan gaya ekstrim menjadi mekanisme pemikulan beban internal sehingga dapat mendukung konsep arsitekturalnya. Di sini kita bisa melihat petak struktural dari sebuah bangunan yang biasanya digunakan itu sistem grid. Jadi strukturnya itu berurutan kolomnya. Di sini ada rumusnya X per 3 dikali Y per 6. Sehingga Y sama dengan 6A dan X adalah 3A. Kemudian struktur juga dianalogikan sebagai sebuah pohon, di mana dia harus dapat menopang beban dari hujan, gravitasi, salju, dan angin. Kemudian juga dapat berdiri kokoh di dalam tanah. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana akar dianalogikan dengan fondasi, batang dianalogikan dengan kolom, serta tajuk pohon yang dianalogikan sebagai sistem penunjang atau atap. Lebar tajuk dianggap sebagai cantilever atau tritisan yang biasanya terdapat pada sebuah bangunan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kestabilan struktur. Tujuan merencanakan struktur adalah menjamin kestabilan pada segala kondisi pembebanan yang mungkin terjadi. Yang pertama diperhatikan di sini adalah jenis struktur stabil. Pada struktur stabil, deformasi yang diakibatkan oleh beban pada umumnya kecil dan gaya internal yang timbul di dalam struktur mempunyai kecenderungan mengembalikan bentuk struktur tersebut ke bentuk semula apabila beban dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah struktur fleksibel. Pada dasarnya, struktur fleksibel terdapat deformasi yang diakibatkan oleh beban yang pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk terus bertambah selama struktur tersebut dibebani. Struktur yang tidak stabil tidak memberikan gaya-gaya internal yang mempunyai kecenderungan
mengembalikan bentuk struktur ke bentuk semula. Struktur yang tidak stabil mudah mengalami keruntuhan secara menyeluruh dan seketika begitu dibebani. Di sini kita bisa melihat jenis-jenis bentuk struktur yang stabil, yaitu struktur yang memiliki susunan balok dan kolom, serta rangka dari dinding yang kaku, dan juga rangka batang ruang. Contohnya di sini adalah struktur stabil pada sebuah kubah. Walaupun bentuknya lengkung, tapi karena gaya yang diteruskan ini merata, kemudian biasanya kubah tersebut dibuat dengan kokoh dari bahan beton ataupun bahan keras lainnya, sehingga jika terjadi goyangan relatif stabil. Berbeda dengan struktur yang fleksibel. Di sini contohnya adalah struktur kabel, struktur tenda, struktur jaring, dan struktur membran yang tertumpu pada udara. Sehingga kita bisa menyimpulkan jenis kondisi pembebanan yang terdiri dari gaya statis dan gaya dinamis. Gaya statis terdiri dari beban hidup atau beban penggunaan dan beban lingkungan, seperti hujan, salju, dan iklim lainnya. Kemudian beban tetap atau beban tak pindah seperti berat sendiri struktur dan berat elemen gedung pada kondisi tertentu, serta gaya akibat penurunan efek suhu, tegangan, dan sebagainya. Kemudian gaya dinamis yang terdiri dari gaya menerus atau gaya inersia, yaitu gerakan tanah pada saat gempa bumi dan juga gaya angin. Kemudian juga gaya impak atau diskret, misalnya ledakan. Kemudian di sini kita mulai membahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam struktur statis, yaitu yang pertama kolom dan balok. Struktur yang dibentuk dengan cara meletakkan elemen kaku atau statis horizontal di atas elemen kaku vertikal. Balok memikul beban yang bekerja transversal dari panjangnya dan mentransfer beban tersebut ke kolom secara vertikal yang menumpunya. Kemudian mentransfer beban itu ke tanah. Kemudian yang perlu diperhatikan dari struktur statis adalah rangka. Rangka mempunyai aksi struktural yang berbeda dengan jenis balok dan kolom karena adanya titik hubung kaku antara elemen vertikal dan horizontal. Kekakuan titik hubung ini memberikan kestabilan terhadap gaya lateral. Pada sistem rangka, baik balok maupun kolom akan melentur sebagai akibat adanya aksi beban pada struktur. Di sini kita bisa melihat bentuk struktur rangka, yaitu ada narrow grid dan wide grid. Bangunan dengan struktur rangka hanya terdiri atas batang-batang vertikal dan horizontal, sehingga tidak kuat menahan angin atau gaya lateral atau gaya horizontal, sehingga diperlukan pengaku. Nah, di sini kita bisa melihat pengaku di situ adalah pengikat dari kolom dan balok yang ada pada bangunan yang biasanya bangunan high-rise. Supaya pada saat bangunan tersebut mendapat gaya yang membuat bangunan itu melengkung, bangunan ini akan tetap berdiri dengan tegak. Begitu juga pada cantilever. Juga diperlukan pengaku sehingga cantilever atau tritisan atau balok yang menonjol ini tetap dapat kaku walaupun mendapat beban dari atas, misalkan air hujan ataupun salju dan sejenisnya. Kemudian struktur statis yang lain adalah struktur pelengkung bata. Struktur ini terdiri dari potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat tekanan dari beban. Struktur pelengkung bata ini hanya berfungsi dan stabil apabila dibebani gaya-gaya pada bidang yang menyebabkan struktur tersebut mempunyai gaya tekan merata. Struktur ini tidak bisa memikul beban yang menimbulkan lenturan karena tumpukan bata tersebut akan mudah berantakan. Selanjutnya adalah struktur dinding bata. Struktur dinding bata biasanya digunakan pada bangunan-bangunan zaman dahulu yang di sana bata itu disusun dengan metode tertentu sehingga dapat mengikat satu sama lain. Struktur kubah juga merupakan struktur statis. Jika kubah tersebut terbuat dari material kaku seperti beton bertulangan tipis dan bisa juga dibuat dari tumpukan bata. Struktur cangkang atau kubah sangat efisien untuk digunakan pada bentang besar dengan material yang relatif sedikit.
Struktur cangkang adalah bentuk struktural tiga-dimensional yang kaku dan tipis yang mempunyai permukaan lengkung, di mana permukaan cangkang dapat mempunyai sembarang bentuk. Bentuk umum cangkang ada tiga, yaitu permukaan rotasional, yaitu berasal dari kurva yang diputar terhadap sumbu, seperti pada bentuk bola, elips, kerucut, dan parabola. Kemudian permukaan transional dibentuk dengan menggeserkan kurva bidang di atas kurva yang lain, atau bentuk eliptik dan silindris. Kemudian yang terakhir adalah permukaan roll, yaitu permukaan yang dibentuk dengan menggeserkan dua ujung segmen garis pada dua kurva bidang, di mana permukaan hiperbolik, parabolit, dan konoid. Bentuk kombinasi dari atas cangkang terbuat dari material kaku, kemudian beton bertulang atau baja. Seperti di sini kita bisa melihat bentuk struktur cangkang pada bangunan-bangunan yang cukup terkenal, seperti Sydney Opera House. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur fleksibel. Ini biasanya adalah struktur jaring, di mana jaring adalah permukaan tiga dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel lengkung yang melintang. Keuntungan dari penggunaan kabel melintang adalah bahwa penempatan kabel tersebut dapat mencegah atap dari getaran akibat tekanan dan isapan angin. Ini adalah contoh penerapan struktur jaring. Kemudian struktur tent adalah tenda yang biasa dibuat dari permukaan membran atau lembaran tipis dan fleksibel. Kalau yang ini struktur kabel, jadi bedanya kalau struktur kabel bentuknya sangat bergantung pada besar dan perilaku beban yang bekerja padanya. Sehingga di sini kita bisa melihat pengakuan pada struktur rangka, yaitu membuat dinding geser, membuat core, kemudian menggunakan bentuk massa yang stabil, bisa juga dengan open frame, serta adanya pengaku batang-batang diagonal. Kemudian kesinambungan pada struktur, yaitu adalah hubungan antara masa pakai bahan dan struktur bangunan yang mempengaruhi pilihan struktur maupun penggunaan bahan bangunan menurut prinsip-prinsip kualitas struktur yang dipilih. Pada dasarnya dikenal tiga prinsip, yaitu prinsip pembuangan, di mana semua unsur dari sebagian bangunan menyesuaikan diri dalam daya tahannya atas unsur-unsur yang paling lemah atau paling cepat rusak. Kemudian prinsip Rolls-Royce, di mana unsur-unsur yang paling kuat menentukan daya bahan bagian bangunan masing-masing. Dan yang terakhir adalah prinsip struktural, di mana setiap unsur bangunan yang daya tahannya berbeda dengan bagian bangunan yang lain dapat diganti tanpa merusak bagian bangunan yang lebih kuat. Makin banyak bagian bangunan yang tahan lama, makin kecil biaya pemeliharaannya. Di sini terdapat grafik prinsip struktur menurut masa pakai. Dari 0 sampai 60 tahun, kemudian dari 0% sampai dengan 100%, di situ kita bisa melihat bagaimana cat tembok, perlengkapan listrik, talang, dan sebagainya, kemudian jendela, genteng, pipa, air, dan sebagainya, lalu struktur gedung yang menerima beban. Semakin tua, maka strukturnya, grafiknya akan semakin turun. Kemudian terdapat juga grafik prinsip struktur menurut pemeliharaan. Di sini adalah biaya pembangunan dan juga tahunnya, dari 0 sampai 60 tahun. Kemudian juga kita bisa melihat di sini prinsip struktur menurut biaya pemeliharaan dan perbaikan. Bagaimana alokasi biaya pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan selama 60 tahun. Dan yang terakhir di sini adalah golongan bahan bangunan dan contoh bahan bangunan yang biasa digunakan dalam pembuatan bangunan arsitektural. Untuk bahan bangunan alam ada bahan anorganik dan organik. Seperti contohnya kalau anorganik batu kali, kerikil, pasir, bata merah, ban batako. Kemudian kalau organik ini biasanya bentuk kayu seperti jati, meranti, kamper, kemudian rumbia, ijuk, alang-alang, dan lain sebagainya. Kemudian bahan bangunan ini bisa yang dibakar, dilebur, yang tidak dibakar, dan teknik kimia. Misalkan untuk yang dibakar adalah batu bata merah, genteng, pipa tanah liat, dan lain-lain. Kemudian yang dilebur adalah kaca, yang tidak dibakar adalah pipa dan genteng beton, batako, dan konblok.
Kemudian untuk teknik kimia biasanya dari bahan plastik, kertas, kayu lapis, dan cat, serta lain-lain. Kemudian bahan bangunan yang terbuat dari logam, ini logam mulia, logam setengah mulia, logam biasa dengan berat lebih besar dari 3 kg per desimeter kubik, kemudian logam biasa dengan berat kurang dari 3 kg per desimeter kubik, kemudian logam campuran. Untuk logam mulia bisa menggunakan emas, perak, dan sebagainya. Kemudian logam setengah mulia bisa menggunakan air raksa, nikel, kobalt, dan lain-lain. Kemudian logam biasa dengan berat lebih besar dari 3 kg per desimeter kubik, ini biasanya besi, plumbum, dan lain-lain. Kemudian logam biasa dengan berat kurang dari 3 kg per desimeter kubik, ini biasanya dari aluminium. Serta logam campuran itu biasanya dari baja, kuningan, perunggu, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga susunan morfologis menurut teladan ilmu dan berbentuk mineral, logam, kristal, flora, dan fauna. Nah, dari situ dapat juga menjadi inspirasi bentuk bagaimana susunan morfologis menurut teladan ilmu geometri berbentuk batang, bidang, dan rangka. Jadi kita bisa membuat sebuah bentuk struktur atau bentuk arsitektural dari alam yang kita lihat. Jadi di sini istilahnya adalah transformasi desain. Nah, demikian tadi adalah materi pembelajaran mengenai pemahaman struktur dalam arsitektur. Kita akan berjumpa lagi dalam materi-materi pembelajaran yang lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.